agar ketika ia meninggal, Ale itu tidak merepotkan orang lain. Ia mempersiapkan kematiannya 24 jam sebelum mati. Dia berencana menelan obat yang diberikan oleh psikiaternya dengan sekali tenggukan saja. Namun, pada saat ia ingin meminum obatnya, dia melihat di bagian belakang obatnya itu terdapat anjuran untuk makan terlebih dahulu sebelum meminum obat itu. Dan Ale kemudian berpikir untuk, aku ingin makan mie ayam langgananku dulu sebelum mati. Setidaknya dia itu merasa itu akan menjadi satu-satunya keputusan yang bisa diambil atas kehendaknya sendiri. Tapi rupanya mie ayam yang hendak ia beli itu ternyata tutup atau tidak jualan. Dan kemudian rencana Ali untuk mati pun harus tertunda. Namun ia tetap bertekad untuk mati setelah makan mie ayam tersebut. Tema dan pesan utama. Tema besar buku ini adalah penerimaan diri dan makna hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa kita tidak perlu selalu kuat, tetapi cukup menjadi manusia yang mau bertahan dan belajar dari luka. Pesan yang paling kuat dari buku ini adalah, sebelum mati setidaknya sekali saja aku harus melawan dunia dan rencanaku harus terlaksana. Kalimat itu menyadarkan pembaca tentang pentingnya mindfulness atau kesadaran penuh atas suatu momen, serta pentingnya untuk tidak mudah menyerah. Kemudian ada karakter dan perkembangan tokoh. Karakter utamanya adalah Ali, seseorang pria berusia 37 tahun dengan depresi berat akibat perundungan dan penolakan sepanjang hidupnya, yang merasa dirinya terasingkan oleh teman, keluarga, dan lingkungan kerjanya. Perkembangan karakternya berpusat pada pencarian makna dan penerimaan diri setelah terdorong untuk mengakhiri hidup, dengan keinginan terakhirnya untuk memakan mie ayam sebelum ia mati. Keputusan sederhana ini menjadi wujud nyata pertamanya dalam mengendalikan hidupnya sendiri. Sebuah tindakan simbolis untuk mencari makna dalam kehidupan yang terasa hampa. Kemudian gaya bahasa dan teknik penulisan. Brian Krishna menulis dengan gaya bahasa yang khas, puitis, tenang, dan penuh makna. Ia menawarkan solusi atas rasa hampa, tetapi menampilkannya dengan jujur. Bahasanya sederhana, tetapi penuh dengan filosofi tersembunyi. Buku ini cocok untuk generasi muda yang lelah hidup, tetapi masih mencari makna. Contoh kutipannya ada di halaman 154. Hidup itu paradoks. Untuk bisa sembuh, kamu harus merasakan sakit dulu. Untuk bisa mengenal kedamaian, kamu harus berperang dulu. Untuk bisa mengenal apa itu bahagia, kamu harus pernah sedih dulu. Untuk bisa bangkit melawan, kamu harus jatuh kalah dulu. Kalimat ini tampak ringan, tetapi menyimpan renungan mendalam tentang seseorang harus bertahan melawan keadaan hidup. Kemudian ada kelemahan dan keunggulan buku. Yang pertama, kelemahannya memiliki alur yang rumit. Jadi setiap bab itu Ale bertemu dengan beberapa orang dan memiliki latar belakang yang beda. Terus bagi pembaca yang menyukai struktur cerita yang runtut, buku ini akan sedikit membingungkan. Kemudian keunggulannya yang pertama, bahasanya mudah dipahami, terus membantu kita pembaca lebih mengenal diri sendiri dan memahami diri. Kemudian yang ketiga, relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian kesan pribadi, saya merasa buku ini sangat bagus.
seperti cermin. Banyak bagian yang membuat saya berhenti sejenak untuk merenungi tentang hidup saya. Buku ini juga memberi semangat baru untuk tidak apa loh kalau kita itu nggak baik-baik aja, asalkan kita mau berproses. Kemudian saya merekomendasikan buku ini untuk siapapun dan orang manapun, entah yang lagi stres kuliah dan kehilangan arah atau lelah dengan keadaan. Kemudian teori yang relevan, pertama ada teori humanistik dari Carl Rogers dan Abraham Maslow. Buku ini tuh menonjolkan sikap penerimaan diri di akhir ceritanya. Jadi di akhir ceritanya si Ale itu menerima dirinya bahwa ya ini diriku, jadi aku harus terima apapun kondisinya. Terus penulis itu juga menggambarkan perjalanan seseorang dalam memahami potensi dirinya dan menerima diri. Yang kedua ada teori motivasi Maslow. Dalam tingkatan kebutuhan Maslow, puncaknya adalah aktualisasi diri. Buku ini menunjukkan bagaimana seseorang akan mencapai ketenangan batin ya ketika sudah menerima dirinya apa adanya. Kemudian kutipan Al-Quran dan hadis terdapat di surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi Inna ma'al usri yusra, yang berarti sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat ini menggambarkan peran yang dimana dengan buku ini bahwa setiap luka tuh pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada cara untuk menuju kesembuhan tersebut. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, atau bahkan menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memperkuat pesan bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses. Rekomendasi akhir, buku ini layak dijadikan sebagai bacaan dan juga referensi dalam memahami sisi psikologis manusia. Buku ini bukan hanya menceritakan tentang mie ayam dan kematian, tetapi tentang bagaimana hidup seharusnya dinikmati sebelum waktunya habis atau sebelum kita meninggal. Demikian review buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dari Brian Krishna. Bukunya bagus banget. Terus dari buku ini kita belajar untuk menghargai diri, mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan, dan lebih menghargai waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.